Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang saya hormati narasumber kita pada sore hari ini, Kakanda Wahidin, sarjana ekonomi, yang meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita semua dalam melakukan transformasi pengetahuan. Kemudian yang saya hormati senior-senior ataupun rekan-rekan dari Madrasah Filsafat Institut MFI Mbocul Bima yang meluangkan waktunya juga untuk hadir, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta ataupun rekan-rekan yang hadir dalam kajian ataupun diskusi kita yang bertemakan pendidikan dan Bhinneka sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita memberikan kesempatan kepada narasumber pada pembahasan kita pada sore hari ini, jadi berbicara pendidikan itu sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang upaya mencerdaskan anak bangsa dalam pengembangan potensi baik secara spiritual keagamaannya, kemudian kepribadian, serta pengembangan secara intelektual. Jadi harapan saya sebagai moderator dari kepada teman-teman sekalian yang hadir, khususnya kepada generasi baru yang baru menginjakkan di dunia akademisi perkuliahan, disimak baik-baik dan ditelaah baik-baik. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat teman-teman rancu, ya silakan bisa ditanyakan guna menjawab rasa penasaran teman-teman apa itu pendidikan dan apa itu Bhinneka yang digadang-gadang sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Jadi untuk mengurangi efisiensi waktu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Kakanda Wahidin untuk menyampaikan materi kepadanya, di persilakan. Ya, baik teman-teman. Pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan apresiasi saya kepada teman-teman yang berhasil mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, walaupun kita tidak secara formal membuka forum-forum diskusi, namun yakin para pendiri bangsa ini dulu, para pendahulu kita dulu, para pejuang, mulai dari para pejuang agama, para nabi, wali, ulama, para tokoh-tokoh filsafat, para pejuang-pejuang bangsa gitu. Jadi dalam memikirkan bagaimana kehidupan, mensejahterakan kehidupan selanjutnya, bagaimana memajukan kemanusiaan selanjutnya, bagaimana menciptakan peradaban kemanusiaan. Ini bukan pada tempat-tempat yang formal, teman-teman, bukan pada ruang-ruang yang mewah. Jadi mereka dulu, para pejuang-pejuang kita dulu, baik pejuang kemerdekaan bangsa ini secara fisik, pejuang pengetahuan, pejuang-pejuang ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dan penjuru, itu kemudian berusaha memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana peradaban manusia ke depan itu maju, dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang mereka tinggalkan itu kemudian bisa terimplementasi dalam pikiran generasi gitu.
misal saya ambil misal salah satu tokoh nasionalis sekaligus presiden pertama bangsa Indonesia ini, dia lebih suka pemuda yang sibuk di jalanan, yang asik diskusi di pinggir jalan dan yang ngopi gitu. Jadi para pejuang pendahulu kita dulu tidak terkooptasi atau tidak terpengaruhi pada hal-hal yang mewah, hal-hal yang tidak. Perjuangan mereka sulit dalam memperjuangkan bangsa dan negara, dalam menempuh ilmu pengetahuan sulit. Jadi itu gambaran dari saya. Jadi bukan berarti saya harus menjelaskan bagaimana riwayat orang, minimal catatan semangat kita itu bahwa untuk belajar dimanapun tempatnya itu sebenarnya adalah ruang bagi kita. Kalau Sogi mengatakan itu, ya kan, alam itu guru. Dimanapun tempat kita belajar, di situ guru. Gitu. Dimanapun kita bertindak, dia juga mengatakan apapun bentuk tindakan manusia itu sungguhnya pendidikan bagi dirinya dan orang lain. Gitu. Jadi kalau mau menuntut ilmu pengetahuan, gitu, jangan persoalkan di mana Anda berada, jangan persoalkan bagaimana status manusianya, itu yang terpenting. Karena kebenaran itu bukan diukur dari status sosial dan jabatan orang, bukan. Ya. Sejauh Anda melihat kebenaran yang disampaikan, maka itu yang akan menjadi pelajaran dan hal yang bernilai bagi Anda. Begitu. Nah, maka tema diskusi yang disusun ini mengangkat persoalan pendidikan dan bineka, kebenika tunggal ikaan itu sebagai identitas bangsa kita, gitu. Identitas bangsa itu sebenarnya bukan saja bineka tunggal ika. Jadi salah satu identitas yang bisa disebutkan secara langsung itu adalah bineka tunggal ika, gitu. Nah, kenapa, dari mana korelasinya, hubungannya, gitu. Kenapa kita harus bicara tema pendidikan dan bineka tunggal ika sebagai identitas bangsa, gitu. Ya, begitu. Nah, kita sharing saja ya. Saya coba antar teman-teman memahami apa maksud tema kita ini supaya wacananya berkembang, gitu. Jadi bicara pendidikan itu secara filosofis, gitu. Secara filosofis pendidikan itu pada substansinya adalah memanusiakan manusia. Itu intinya. Nah, gitu. Nah, di lain sisi banyak orang mendefinisikan pendidikan ini, misal pendidikan ini bicara usaha sadar manusia, gitu. Nah, pendidikan ini adalah ya bagaimana membuat manusia itu bernilai. Pendidikan ini untuk mendapatkan identitas secara formal, gitu. Namun beberapa poin atau beberapa pendapat pada substansinya, sekali lagi saya katakan, secara filosofis pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Gitu. Nah, kandungan memanusiakan manusia inilah yang kemudian diterjemahkan secara formal pada ruang pendidikan secara formal, diambil pada ruang yang formal, sehingga dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Nah, apa maksudnya? Ditetapkan juga ditetapkan oleh negara secara formal aturannya bahwa pendidikan ini menjadi hal yang mendasar, gitu, bagi warga negara, gitu. Sehingga nanti muncul misal di undang-undang pendidikan, misal mulai dari undang-undang pendidikan nasional tadi yang sempat disebut undang-undang nomor 20 itu, undang-undang nomor 6, baru kita lihat undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen. Pada substansinya memanusiakan manusia ini kenapa harus diformalkan dalam ruang pendidikan? Itu nanti
implementasi daripada memanusiakan manusia, Anda boleh lihat nanti dicanangkannya pendidikan karakter, ya kan? Pendidikan berbasis teknologi, pendidikan berbasis sains, gitu. Dimasukkannya berbagai kurikulum, ditetapkannya standar penilaian semacam kumulatif, ya kan, psikomotorik dan afektif. Nah, ini semua dalam rangka bagaimana memaksimalkan target dasar, yaitu memanusiakan manusia. Nah, gitu. Nah, dan hal yang paling mendasar bicara pendidikan ini, teman-teman, pendidikan ini merupakan salah satu cita-cita yang harus diwujudkan oleh negara kita tercinta ini. Salah satu tujuan dari pendidikan menurut undang-undang itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, secara filosofis, mencerdaskan kehidupan bangsa ini saya ingin bahas begini. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Nah, coba saya antar teman-teman pada ranah logika sedikit, gitu. Karena kebanyakan begini, mulai dari Sabang sampai Merauke, di ruang-ruang formal, di sekolah, mulai dari tingkat PAUD ini sampai ke tingkat perguruan tinggi, mencerdaskan kehidupan bangsa yang disebutkan oleh undang-undang ini bukanlah seolah-olah slogan yang telah melekat dalam diri manusia apabila dia bersentuhan dengan ruang pendidikan. Nah, pada kondisi yang demikian, gitu, apa yang kalimat yang melekat ini tidak pernah menjadi spirit atau semangat. Kebanyakan, gitu. Persentasinya kebanyakan tidak menjadi spirit. Dia hanya diambil sebagai, ya kan, wacana ketika Anda mau bicara pendidikan, Anda mau mengurus pendidikan, Anda mau mempersoalkan, Anda selalu mengambil ini filosofi, tapi kebanyakan tidak sadar bahwa ini spirit, ini cita-cita yang harus diperjuangkan. Bahkan sampai sekarang tujuan pendidikan itu saya katakan nihil, gitu. Dan lebih parah di zaman kita sekarang, ini marak loh kasus-kasus kriminalitas, ya kan, amoral, asusila ini kemudian terjadi di ruang-ruang pendidikan, bahkan oleh pelaku-pelaku yang berada di ruang-ruang formal pendidikan. Dan yang parah pada tingkat sekolah menengah pertama bahkan atas, lebih-lebih di perguruan tinggi. Ini persoalan. Nah, apa kira-kira yang salah? Kenapa filosofi tadi tidak melekat mencerdaskan tujuan, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, gitu. Ini persoalan, saya pikir ini persoalan. Bahkan bayangkan loh, salah satu yang mendapat insentif secara langsung dari APBN negara yang dikhususkan itu adalah pendidikan. Sebanyak 20%. Anda bisa lihat saking dimajukannya pendidikan, saking pentingnya pendidikan, negara mensuruh manusia, mensekolahkan manusia dengan berbagai beasiswa, dengan berbagai tunjangan dan bantuan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, yang terbaru itu KIP, ya kan? Bayangkan perjuangan negara itu loh. Tadi karena itu merupakan amanat undang-undang. Gitu. Tapi itu pertanyaan besar dan mendasarnya tadi. Filosofi spirit ini tidak menyatu. Kayak lagu itu salah satu lagu wajib kita dan nasional itu jiwa dan raga. Mestinya spirit ini harus menjadi jiwa sekaligus raga kita, ya kan? Raganya adalah ruang pendidikan secara fisik, jiwanya adalah tadi cita-cita. Dia harus tertancap. Itu baru kalau Anda mau bicara di pendidikan. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan kebinekaan, ya, kebinekaan. Bineka, identitas. Kenapa dia disebut identitas bangsa? Begitu. Karena Bhinneka Tunggal Ika yang disimbolkan oleh burung Garuda ini loh, ya kan? Dia memiliki filosofi pluralisme, perbedaan. Ya. Dia hendak merangkul. Karena begini, karena negara Indonesia ini tergabung dari berbagai bangsa-bangsa atau suku-suku. Ini yang disebut perbedaan itu, pluralisme. Nah, perbedaan ini, ya kan,
menjadi satu bingkai kehidupan secara luas, secara nasional yang disebut NKRI, maka disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana negara kemudian berusaha, ya kan, memaksimalkan gitu kemajuan pendidikan demi meraih cita-cita tadi di tengah perbedaan dan pluralisme warga negara. Nah, salah satu contoh sederhana begini loh. Anda ke Papua, beda cara mempraktekkan pendidikan di Papua dengan di Bima. Nah, negara bagaimana harus berusaha menyesuaikan pendidikan ini dengan pluralisme ini, ya, perbedaan. Gitu. Nah, apa tujuannya? Maksudnya begini, kenapa harus dikaitkan begitu? Ya, karena nanti kalau Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi identitas bangsa, maka pada aspek pendidikan tidak ada perbedaan. Pendidikan akan menyadarkan manusia, pendidikan akan mengantarkan manusia untuk sama-sama memahami bahwa perbedaan itu merupakan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, hal yang harus persoalkan, tapi kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu ruangnya pendidikan yang bisa kemudian menggiring perbedaan ini untuk memahami satu kesatuan. Nah, maka akan Bhinneka Tunggal Ika tadi bisa menjadi identitas bangsa. Kalau sekarang saya tidak melihat bukan apa, Bhinneka Tunggal Ika belum maksimal menjadi dalam pelaksanaannya, saya garis bawahi, dalam pelaksanaannya belum maksimal menjadi identitas bangsa dalam pelaksanaannya. Secara simbol, secara formal, ya kan, menurut undang-undang gitu, dia identitas. Dalam konteks pelaksanaannya belum maksimal. Kenapa? Di negara masih ada yang namanya ego kesukuan. Gitu. Suku-suku masih bicara ego, ya kan. Indonesia masih menghadapi satu masalah, ya kan? Masalah terbesar itu adalah perbedaan. Kelompok pemahaman suku itu sulit, masih belum bisa bertemu secara pemahaman, secara ideologi belum bisa. Gitu. Nah, bagaimana pendidikan ini berupaya memaksimalkan ini loh, pluralitas ini, supaya Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa ini maksimal loh. Gitu. Sekarang Anda melihat begini, saya ambil contoh. Presiden, mulai dari presiden pertama sampai sekarang, itu orang Jawa terus. Oke lah, kita tidak salahkan itu. Demokrasi kan salah satu pahaman yang dipakai dia demokrasi. Maka suara terbanyak, oke. Ya kan? Tetapi karena demokrasi ini mengharuskan dia yang memenangkan demokrasi dalam kontestasi atau momentum perebutan, dia harus menggunakan suara terbanyak. Maka Jawa sebagai pulau yang terbesar ini, ya kan, gitu. Itu maksudnya. Jawa salah satu pulau yang besar ini, salah satu pulau bahkan dijadikan sebagai penentu. Anda jangan berpikir tidak ada efek. Ada efek loh. Ada efek. Ini akan berefek pada hal-hal yang lain nanti. Ya kan? Cuman pada saat ini saya tidak mau bicara hal-hal yang strategis begitu. Akan ada efek. Nah, sedangkan tadi pendidikan ini harus bagaimana berusaha, berjuang, mendidik generasi, ya kan? Mensadarkan warga negara bahwa perbedaan itu sungguhnya identitas, bukan menjadi hal yang independen. Nggak boleh. Sebab Bhinneka ini adalah salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, gitu. Nah, ini wacana, ya kan? Wacana untuk teman-teman bagaimana memahami loh bahwa alur pembahasan kita itu begitu temanya. Nah, gitu. Begitu kurang lebih apa maksud daripada tema kita
ranah pembahasan bagaimana itu maksudnya. Nah, gitu. Nah, itu wacana saya gitu. Jadi, supaya teman-teman punya gambaran untuk melihat ini masalah, untuk berdiskusi gitu. Sekali lagi saya sampai kita seri saya tukar pemahaman lah. Mungkin kita ya saya yakin karena pluralitas itulah yang membuat saya meyakini bahwa pikiran kita juga itu adalah varian bervariasi itu. Karena tadi, tapi itu bukanlah hal yang kontradiktif, bukan. Gitu. Justru saya melihat itu sungguhnya identitas itu. Kalau Anda mau buang perbedaan, ya kan, tidak indah hidup ini. Tidak ada hal yang bisa Anda nikmati, tidak bisa ada hal yang membuat Anda yang bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Sederhana saja, misal saya tarik hukum teologi, misal Anda bertanya, kenapa sih Tuhan ini ciptakan perbedaan gitu? Kenapa harus sama semua gitu? Logika sederhana saja. Kalau semuanya terlihat sama, bagaimana cara kita untuk saling kenal, mengenal, dan memahami gitu. Maka muatan daripada Tuhan menciptakan perbedaan ini secara filosofis untuk memahami satu sama lain dan saling kenal. Tidak mungkin Anda bisa saling kenal kalau semuanya sama. Nah, gitu. Ya, silakan Pak Adam, gimana tanggapannya teman-teman atau Anda lah? Baik, terima kasih banyak Kakanda telah menyampaikan materinya ataupun wacananya tentang bagaimana pendidikan dan Bhinneka sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi para teman-teman sekalian, saya berikan waktu dan kesempatan bagi yang ingin bertanya seputar materi tersebut, dan bisa juga di luar materi yang mungkin membuat teman-teman masih bimbang atau masih bingung dalam menjawab setiap pertanyaan, baik itu di tempat-tempat diskusi, di tempat-tempat ngopi dan sebagainya. Ya, pada teman-teman sekalian, saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Mohon izin, Bang. Ya, sebutkan nama, alamatnya, dan kuliah di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin. Saya maba di STKIP Kota Bima, jurusan Sosiologi. Saya ingin bertanya terkait masalah identitas Bhinneka Tunggal Ika. Selain daripada Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang sama Pancasila itu apakah termasuk identitas? Itu saja. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Suruh dulu. Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo. Ayo, silakan. Kenapa harus takut? Ayo, silakan. Ayo bertanya saja, saudara. Izin, Bang. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardiansa. Alamat Sempurna. jurusan Sosiologi. Kasih besar lagi suaranya, Dina. Saya ingin bertanya mengenai pendidikan tadi. Ya. Jadi, bagaimana cara kita ke depannya menjadi pendidikan itu yang unggul dan yang bisa menjadi pendidikan yang unggul dan humoris terhadap era ekonomi ke depannya nanti. Mungkin itu saja, Bang. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan pendidikan yang unggul
harus yang humoris untuk meningkatkan era ekonomi. Ada lagi atau cukup? Yang baju merah, ayo. Kenapa takut? Apa yang ditakutkan di sini? Tidak ada hantu juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Saya berasal dari Desa Sambungu, Kecamatan Suramandi, Kabupaten Bima. Saya kuliah di TISIP Kabupaten Bima, jurusan administrasi. Jadi sedikit ingin bertanya mengenai gambaran yang dipaparkan oleh pemateri tadi. Jadi yang dijelaskan tadi bahwa pendidikan itu adalah usaha menyadarkan manusia agar bagaimana manusia itu paham dengan potensi posisinya sebagai manusia. Jadi untuk menyatukan, untuk mengawasi itu adanya undang-undang sebagai bentuk memanusiakan manusia. Jadi tadi juga disinggung mengenai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi saya ingin bertanya mengenai pendidikan. Jadi gambaran tadi menjelaskan bahwa pendidikan itu sebagai upaya kita memanusiakan manusia. Tapi Adinda lihat di era sekarang, masa sekarang, banyak di perilaku di wilayah pendidikan ini malahan membatasi ruang gerak yang dididik. Jadi si pendidik ini banyak membatasi ruang gerak yang dididiknya. Padahal kita mengambil slogan bahwa kampus merdeka ataupun sekolah merdeka. Jadi lewat kondisi-kondisi tertentu kita dibatasi ruang gerak dengan jaminan KI dan lain sebagainya, dengan ancaman ketika kita melakukan demonstrasi dan lain sebagainya akan dicabut KIP dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana konsep kita dalam menjawab persoalan demikian agar generasi ke depan tidak takut lagi, tidak terancam lagi pada saat melakukan pergerakan dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Ya, baik, terima kasih pada saudara Junaidi yang telah menyampaikan pertanyaannya, bahwa tadi beliau menyinggung bahwa pendidikan itu adalah upaya memanusiakan manusia, namun pada kenyataannya dia melihat bahwa upaya daripada pemerintah sekarang itu justru membatasi ruang gerak seorang pelajar ataupun mahasiswa dalam menyampaikan sebuah narasinya, dengan mengancam akan dibatasi ataupun ditiadakan beasiswa yang ia dapatkan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kakanda Walidin dari beberapa pertanyaan forum tadi. Padanya dipersilakan. Oke. Jadi dari 3 penyampaian yang itu sifatnya mempertanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Jadi begini, sebelum saya jawab, Anda harus paham dulu bahwa pendidikan dan pengajaran itu beda. Gitu. Pengajaran itu sederhananya yang kita mau pahami itu adalah Anda menyampaikan apa yang menjadi tugas kurikulum. Gitu. Itu pengajaran. Misal di tingkat pendidikan menengah ke atas atau di tenaga pendidik itu mengajar itu dia sampaikan apa yang menjadi materi ajarannya. Tentu saja itu berangkat dari kurikulum dan standar kompetensi pendidikan yang disampaikan.
Kalau gurunya sejarah, ya, dia pedomannya buku apa, maka apa yang jadi pedoman dia ajarkan, gitu. Nah, dia hanya sampaikan, gitu. Nah, di kampus yang namanya pengajaran juga adalah bagaimana dosen itu menyampaikan apa yang jadi isi mata kuliah, gitu. Itu disebut pengajaran. Misal dosen guru tulis di papan, baru anak-anak didik atau mahasiswa ikut tulis, gitu. Atau kasih tugas, suruh kerja, itu pengajaran. Pendidikan itu adalah dia menanamkan nilai terhadap apa yang diajarkan. Itu pendidikan. Yang namanya menanamkan nilai, ya, tenaga pendidik itu, ya, dia harus, yang namanya dia menanamkan nilai, gitu. Tenaga pendidik harus berusaha menyampaikan muatan dan kandungan daripada apa yang diajarkan. Entahkah dia sampaikan lewat penyampaiannya dengan menerangkan kandungannya, gitu. Dan bagaimana kemampuan tenaga pendidik itu untuk menanamkan nilai daripada apa yang disampaikannya, supaya peserta didik atau pada perguruan tinggi mahasiswa itu kemudian bisa menerima nilai daripada pengetahuan yang diajarkan. Itu disebut pendidikan. Nah, pendidikan itu makanya kenapa disebut usaha sadar. Pahami usaha sadar. Artinya harus ada perjuangan, ya. Usaha itu harus sampai pada menyadarkan. Kalau belum sadar, ya kurang usahanya, harus berusaha lagi. Gitu. Kemudian usaha sadar ini, ya, menggunakan beberapa metodologi. Gitu. Metodologi itu harus disesuaikan dengan keadaan dan psikologi manusia. Gitu. Kalau sudah usaha sadar, yang mendidik dia harus terlebih dahulu sadar, dan yang menerima didikan juga harus sadar diri supaya mau menjadi manusia. Sehingga tadi tercapai yang namanya filosofi pendidikan, memanusiakan manusia. Lala kalau pendidiknya tidak sadar, baru tidak paham apa muatan pendidikan, baru mau sadar, itu repot namanya, bahaya di situ, kontradiksi. Gitu. Persoalannya adalah sebenarnya identitas bangsa itu banyak, bukan saja 4 hal tadi, hanya itu dijadikan sebagai pilar umum saja. Bahasa kesatuan kita ini juga, bahasanya itu sebenarnya identitas. Budaya juga sebenarnya identitas. Bendera merah putih identitas. Nah, tahu identitas itu kan hal yang melekat pada sesuatu. Nah, tetapi identitas itu tidak menjadi nilai, ya kan, tidak akan menjadi nilai apabila Anda tidak, ya kan, menjadikan identitas itu sebagai hal yang melekat dalam diri. Banyak, bukan saja tadi. Itu tadi hanya pilar dan yang mewakili secara umum itu yang Adinda sebutkan. Di luar itu banyak yang dia jadikan identitas. Jadi banyak. Saya tadi sama bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa kesatuan kita, gitu. Bahasa daerah, identitas daerah masing-masing, gitu. Bendera, identitas, begitu. Itu hal-hal yang bisa kita sebut dia sebagai identitas. Jadi apapun hal yang melekat dengan negara yang dia tidak bisa dipisahkan secara filosofi, itu identitas.
Kalau Anda merasa itu identitas negara, sebagai warga negara yang baik, ya harus menjaga identitasnya dan menanamkan nilai identitas. Begitu. Jadi bagaimana pendidikan itu maju, Adinda, di sana? Kayak tadi yang saya jelaskan. Sebenarnya apa yang negara usahakan ini sudah baik sebenarnya. Sebenarnya sudah maksimal negara berusaha sebenarnya. Begitu. Memberi bantuan, meningkatkan sarana dan prasarana, memfasilitasi kebutuhan pengetahuan dan lain-lain secara infrastruktur. Itu saya pikir tidak yang kurang. Sudah lengkap sebenarnya. Ya. Justru saya komplainnya begini. Kalau sekolahmu elit, kalau kampusmu elit, itu akan menggiring pendidik, tenaga orang-orang di dalamnya ikut elit. Gitu. Justru salah juga infrastruktur yang mewah gitu. Salah juga memanjakan generasi. Saya bilang pada pengantar awal saya tadi, para pendahulu negara, pejuang, perintis pengetahuan, mereka berjuang di jalan-jalan setapak, di tempat-tempat yang sederhana dan susah. Karena itulah yang akan bisa begini. Sebenarnya keadaan itu dia memiliki, sebenarnya keadaan itu bisa membuat manusia memiliki rasa pekal. Kalau Anda sekolahnya di AC mewah, ya oke, nyaman, justru memalaskan orang saja biasanya. Misal Anda punya kos mewah ini, jangan malas Anda baca buku, Anda menikmati fasilitas. Iya. Nah, kalau tanya bagaimana memajukan gitu, saya bilang tidak ada yang negara sebenarnya sudah lengkap ini. Yang salah itu adalah, ya kan, tadi bicara kesadaran penyelenggara, pendidik, dan ini peserta didik. Jadi bisa begini. Kalau negara mau paksakan ini sistem harus diperketat, misal seperti di negara Jepang, Cina, itu ketat sekali metode pendidikannya, ketat. Bahkan mereka bebas mengaspirasi apa yang menjadi bakat dan potensi orang, sehingga disebut pendidikannya itu pendidikan plural, gitu. Bebas pengetahuan, bebas nilai gitu loh. Tapi di negara, negara kemudian mau menetapkan aturan untuk mengikat lagi manusia supaya pendidikan ini baik, tidak rusak, dan bagaimana? Pertanyaannya, ruang pendidikan yang kita dapat ini tidak seharian selama 24 jam mengikat kita. Justru itu akan memberikan efek ketidakstabilan pada manusia untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi sosial. Dia terlalu ditekan. Mereka ketika boleh sekolah, mereka manfaatkan lagi aktivitas yang tidak terbatas. Misal dibatasi habis-habisan, dalam hatinya tunggu pulang sekolah, bahkan saling WA, ayo bolos. Itu kondisi loh. Kalau Anda mau tanya itu bagaimana memajukan ke depan, pada aspek pemerintahan, pada ruang pemerintah, negara sebenarnya sudah optimal. Sudah optimal kalau negara berusaha. Hanya saya penyelenggaraan pendidikan, kesadaran dari semua unsur di dalam pendidikan ini harus dipersoalkan. Gitu. Kalau Adinda Junaidin kemudian bicara tadi, saya pikir tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa, ya kan, kalau mahasiswa demoki batal, tidak ada secara formal itu aturan. Itu alibi dosen saja. Ya kan? Kecuali Anda akalnya tidak jalan, oke, terima alibi. Gitu. Justru negara sudah memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat. Dan kampus, ya kan, kampus, ruang pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu sebenarnya miniatur negara. Dia tidak boleh melabrak negara dalam keputusan
keputusan dan kebijakan tidak boleh melabrak negara. Lah kampus kok mau menghentikan KIP orang, sedangkan KIP ini kebijakan negara untuk membantu bagi warga negara yang tidak mampu melanjutkan. Masa kampus mau batasi itu? Mana aturannya? Betul, kalau berani itu bicara oke negara yang suruh, wah masalah besar itu. Intinya begini, maksudnya itu kamu sudah dikasih negara kuliah gratis, kita sudah canangkan jangan lagi main demo di kampus, dimati saja kuliah gratismu, itu maksudnya. Nah gitu, jangan banyak macam-macam gitu. Nah itu gertakan saja sih biasanya gitu. Nah, kalau saya yang berhadapan dengan itu, ya kan, justru saya akan memberikan pemahaman lain supaya ini sadar. Tipe-tipe yang begitu yang tidak bisa majukan pendidikan itu. Saya masuk kuliah lewat jalur ini amanat negara loh. Anda tugasnya melayani saya. Begitu. Anda melayani saya karena perintah negara. Begitu. Begitu biasanya. Kalau negara sudah menetapkan, pelaksana itu sesungguhnya dia melayani negara. Maka kalau dia tujuannya melayani negara, maka seluruh warga negara itu harus dilayani dengan baik berdasarkan perintah negara. Maka disebut kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan tertinggi di negara ini. Kenapa disebut kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan tertinggi? Karena secara hierarki negara menetapkan penyelenggara negara itu sungguhnya statusnya adalah pelayan, melayani aturan negara untuk rakyat. Maka tinggi dia kedudukan rakyat itu, kedaulatannya tinggi. Kalau Anda paham ruang-ruang itu, wah, orang takut sama Anda kalau Anda paham itu hierarki kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Begitu. Tadi saya sudah sampaikan dari awal. Justru Adinda Junaidin melihat justru pendidikan ini semakin begini, katanya usaha sadar dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan pendidikan. Yang salah itu ini orang-orang yang di dalam ruang pendidikan, pelaksananya, tenaganya maupun yang menerima unsur di dalam pendidikan itu peserta didik. Dulu waktu saya kuliah sekolah dulu Pak, kita paling takut dengan guru BK Pak. Sekarang, wah, guru BK sudah takut dengan siswa. Iya sekarang. Gitu. Sekarang ini. Gitu. Sebenarnya ini filosofi sebenarnya. Misal di luar pendidikan, dulu guru ngaji saya itu, Pak, ya, salah saja, wah, parah itu, kita mau menangis dipukul pakai bambu Pak. Itu sebenarnya bukan menyiksa kita, tetapi justru semangat bagi kita. Semangat. Nah, coba begini, Anda ikut TNI ini dong. Anda ikut TNI, wah, anaknya lulus TNI. Padahal di pendidikan TNI ini taruhan nyawa anaknya itu, tidak marah orang tuanya. Ya, di pendidikan baru guru mendidik ini itu transferkan, baru disentuh telinganya mau bunuh orang itu. Ini pandangan sosial, ya kan? Penyakit sosial yang harus dirubah sebenarnya. Giliran anaknya begini salahkan gurunya di sekolah, salahkan ini itu lah. Giliran berprestasi. Gitu. Giliran gurunya mau tegas menyikapi anaknya lah. Gitu. Coba negara ini yang tidak beres, yang tidak tadi kembalikan, tidak usah sekolah. Maunya saya coba negara itu berlaku gitu, suruh didik saja di rumah. Tapi negara kayak tadi loh, berusaha, karena itu menjadi cita-cita daripada pendidik. Kalau itu mengabaikan justru urusan di negara, urusan pada ruang pendidikannya.
Jadi butuh yang namanya kesadaran dari berbagai pihak. Saya pikir aturan sudah, wah, kalau kita ikuti aturan di dunia pendidikan ini sebenarnya rugi kalau kita tidak mau sekolah dan tidak mau kuliah, rugi kalau kita ikuti. Nah, gitu. Cuman sayangnya mau diperketat juga dia tidak mengikat selama 24 jam. Itu masalah. Di luar pendidikan itu juga ya, perlu yang nama ini misalnya dibahas ya. Perlu kerjasama antara pihak keluarga dan sekolah lain, dan itu sebenarnya dicanangkan semua di sekolah menengah ke atas, di tingkat menengah pertama itu sebenarnya dilakukan. Ada upaya dari tenaga pendidik dengan orang tua pendidik itu. Lagi-lagi ini pergaulan ini aduh bahaya juga. Era modern Dinda bicara di ruang globalisasi ekonomi sekarang ini, pendidikan itu saya pikir hanya statusnya sekarang ini saya dalam pemahaman, dalam pandangan saya. Jadi supaya tidak disebut orang tidak sekolah atau buta huruf, ya sekolah. Itu saja. Lebih banyak kan begitu. Ya. Supaya di orang-orang kaya dengan orang-orang miskin juga rebut sekolahkan anaknya. Supaya status sosialnya juga tidak rusak loh. Masa dia kaya anaknya tidak sekolah tinggi. Miskin juga ndak mau kalah sekolah, nah gitu. Makanya pendidikan itu hanya sebatas dipakai untuk tadi hal-hal yang bisa menyelamatkan status sosial supaya dibilang kamu ndak sekolah, kamu buta huruf, nah gitu. Ndak ada sih keseriusan menjadikan pendidikan itu sebagai jiwa loh, gitu. Ndak ada. Kebanyakannya. Gitu. Hanya dibilang untuk dibilang tidak mau, hanya mau dibilang saya kan kuliah, saya juga sekolah. Kira-kira begitulah saya menyikapi beberapa tanggapan dan pertanyaan. Terima kasih banyak Anda telah menanggapi beberapa pertanyaan dari forum tadi. Jadi teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya lagi atau ada feedback dari teman-teman yang bertanya tadi? Tanggapan balik, feedback. Ada tanggapan balik gak? Atau ada hal-hal yang tidak dimengerti? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Ya, saudaraku yang itu udah nggak takut lagi bertanya, ya silakan bertanya. Ya? Masih nggak berani ya? Atau dari Bang Amir yang barusan datang? Gimana? Lanjut dulu. Lanjut. Jadi sebelum saya lemparkan ke forum, ada pertanyaan pribadi dari saya sendiri ada. Ini berkaitan dengan tadi disinggung bahwa pendidikan itu adalah usaha satu. Jadi yang Adinda amati itu bahwa ada banyak orang-orang besar sekarang yang menempuh jalur pendidikan dari S1, S2, bahkan S3. Namun ketika dia terjun dalam ranah politik, mau itu yang statusnya S3 ataupun yang sudah bergelar kiai, sentuh itu ranah politik. Dan kemudian sama saja mereka bisa dikatakan mereka melakukan usaha sadar untuk yang namanya membebani rakyat itu. Bahkan ada yang berupaya untuk menggodlok rakyat itu sendiri. Itu sebenarnya apa yang kurang kekankan? Karena memang secara pendidikan ataupun secara tuntunan pengetahuan agamanya tinggi, tapi tetap saja ketika terjun dalam ranah politik mereka kembali menjadi iblis yang berusaha menipu dan menyesatkan rakyatnya. Mungkin itu pertanyaan saya ke Anda, apa yang kurang sebenarnya? Sebenarnya dalam hatinya mereka tidak tegas. Iya. Nah, misalnya ini gelar doktor loh, gelar doktor. Dia nyalek ini di pilkada atau di legislatif. Maka
hukum yang harus dia pakai itu adalah hukum politik, bukan hukum disiplin pengetahuan dan nilai ilmunya, bukan hukum. Misal saya belajar filsafat. Kalau saya bicara tentang ilmu fisika, begitu. Hukumnya adalah saya harus mengikuti dulu disiplin ilmu fisika. Kalau Anda seorang pendidik dengan gelar status serata pendidikan sampai ke tingkat magister, bahkan doktor, bahkan profesor, masuk jalur politik, ya kan? Tidak ada kaitan dengan Anda profesor, magister, dan sarjana, tidak ada kaitan. Yang Anda harus ikuti dan pakai itu adalah hukum politik. Gitu. Alur politik yang harus Anda pakai. Oke, misal begini. Oke, misalnya Anda pakai kecerdasan Anda, detail Anda bawa masuk ke ruang politik, gitu. Anda jual ke masyarakat, ya kan? Gitu. Jawaban masyarakat biasanya kebanyakan, ya kan? Jawaban masyarakat, begitu. Ya. Atau tanggapan masyarakat bukan pada doktornya, gelarnya itu bukan. Apa kontribusinya? Itu yang dipersoalkan oleh masyarakat itu. Gitu. Kalau bicara politik, gitu. Misal kalau saya, ya kalau ilmuwan murni sajalah, ndak usah politik, sebab ilmuwan kalau masuk politik hancur. Sama agamawan, ulama kalau masuk politik hancur. Kalau agamawan sajalah, perbaiki, didik orang, fatwa orang, ceramahin orang lah, gitu. Intelektual sajalah, gitu. Silakan buat karya, ya kan? Buat buku, ciptakan tulisan untuk mendidik generasi. Kalau Anda ke politik hancur. Sudah banyak tokoh, sudah banyak contoh di negara ini, bahkan di negara-negara luar. Secerdas apapun manusia pada aspek keilmuan, kalau sudah masuk ke ranah politik, hancur dia. Sama ulama, agamawan juga kalau berhubungan dengan politik. Sebab di politik yang dipersoalkan itu ada 3 deh. Kalau Anda bicara politik, 3 hal yang harus Anda lihat. Yang pertama strategi, gitu. Yang kedua taktik, yang ketiga adalah misi. Dia bicara apa tujuannya. Kalau saya rumuskan, dengan siapa melakukan apa, bagaimana, untuk apa, itu bicara politik. Nggak bicara ilmumu apa, titelmu apa, begitu. Itu bicara politik. Apa maumu, itu bicara politik. Apa tujuanmu? Untuk sampai pada tujuanmu itu, ya kan? Apa langkahmu? Halal haram hantam, itu politik. Gitu. Tidak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan agamamu, tidak ada kaitan. Nah, Anda sudah tahu ini jalur. Biasanya, saya terang-terang saja. Ulama, agamawan mau masuk politik, rakus saya sebut itu serakah namanya. Jadi ilmuwan sajalah, agamawan sajalah. Gitu. Jangan paksakan diri jadi politikus ya. Itu saran. Kalau Anda mau memperbaiki ini negara, tatanan politik, jangan Anda pasang orang tapi pengetahuan Anda, nilai agama Anda yang Anda terapkan di sana, bersuruh perjuangkan. Gitu. Rusak gitu loh. Sudah banyak contoh loh. Gitu. Anda ulama besar, sama hebohnya, Anda masuk di ruang politik. Oi, bahaya itu. Cerdasnya itu masyarakat bilang, kalau masyarakat cerdas bilang begini, itu sudah ulama mau lagi jabatan DPR, apa sih yang kurang? Begitu kata masyarakat itu. Gitu. Makanya saya bilang serakah itu. Ya, kalau mau menjadi politikus ya start dari awal. Kalau Anda ini sudah doktor, profesor, sudah ulama, kiai, masuk lagi di dunia politik, wah repot itu.
bahkan jubah kebesarannya itu, titelnya itu dibawa lagi ruang politik. Tiba dia hancur atau kalah, yang salah bukan dianya, semuanya disinggung itu. Nah, gitu. Makanya saya bilang politik itu dia bicara kalau sudah tujuan ada, bagaimana tujuan itu harus tercapai, maka bicara strategi dan taktik. Halal haram hantam itu politik. Tambah satu habis gitu. Ya namanya saja, secara filosofis politik ini siasa loh. Seni mengatur ini politik siasa. Ya kan? Gitu. Dia tidak bicara ilmu. Oke, ilmumu itu dipakai untuk memahami politik. Pahami loh gitu. Di politik onda misal misal tokoh agama ini, tokoh agama. Dia gunakan pemahaman agamanya, popularitasnya untuk bicara politik. Siap. Paling yang dukung pendukungnya saja, di luar pendukungnya ndak mau. Itu pun harus dimanis-maniskan itu pendukungnya. Kecuali fanatik, dia ndak berharap apa. Kalau kita bicara murni, sebenarnya mereka itulah yang sebenarnya berada pada ruang politik. Tapi pertanyaannya politik yang bagaimana dulu ini? Itu persoalannya. Sebenarnya ulama sebenarnya ulama, ilmuwan, tokoh-tokoh doktor, profesor, para cendekiawan sebenarnya barisan depan dalam politik yang harus dimenangkan, yang diangkat. Pertanyaannya politik yang bagaimana dulu? Itu persoalannya. Coba Anda buat begini aturan, hanya orang cerdas yang bisa masuk politik nyale gitu. Hanya orang yang berpendidikan S2 misalnya standar. Ini yang tamat SD bisa ruang politik kok. Gitu. Kalau negara membatasi itu juga negara melanggar lagi hak hidup bernegara loh. Itu persoalannya. Nah, gitu. Ya saya tidak mau sebut parpol ya, diskusi kita santai. Jadi, tidak mau saya bawa Anda ke ranah begitulah. Tapi itu gambaran, makanya saya sebut cendekiawan, agamawan, ulama, kiai. Nah gitu. Masih saja rakus masuk politik. Coba urus saja agama itu. Ujung-ujungnya salah juga nanti jubahnya. Ketika dia salah melaksanakan kebijakan dan lain-lain. Nah itu. Padahal ceramahnya luar biasa itu. Tiba giliran dia menang di politik, atasan Pak, dia takut sama atasan, bukan lagi takut pada ilmunya tentang Tuhan. Atasan perintah gitu. Konsekuensi politik itu ketika Anda menang, Anda diperintah oleh aturan, bukan agama, ilmu pengetahuan Anda, keyakinan Anda yang perintah. Paling semaksimal mungkin Anda bisa memakai itu, Anda perjuangkan lewat aturan. Itu pun kalau tidak kontradiksi dengan nasionalisme negara. Gitu. Ya. Hampir saya ya, syukur tersisa 0,5, hampir tidak ada loh. Mana tokoh agama, tokoh ilmuwan yang mengisi ruang politik di negara ini? Tidak ada. Ya bagaimana mau baik politiknya begitu ya Pak. Kita tidak boleh salahkan tuh demokrasi. Coba Anda hidup di sana, di Arab. Coba Anda hidup di negara-negara yang menggunakan otonomi tersendiri, di Aceh. Itu Aceh contoh, syariat Islam diterapkan itu. Coba jalan-jalan dulu ke Aceh, malah saya mau jelaskan di sana. Anda coba jalan-jalan atau pelajari di Google bagaimana sih. Itu negara syariat Islam. Otonomi tersendiri itu. Daerah istimewa. Gitu. Ya minimal saya bilang tadi kita pahami saja lah gambarannya begitu. Jadi hal-hal yang praktis, hal-hal yang urgensi terhadap pembahasan kita itu ya nantilah kita mulai ungkap. Dengan sendirinya pengetahuan Anda bertambah, Anda juga bisa mengungkap, Anda juga bisa menganalisa ya, pelan-pelan saja kita mau pahami ya.
Yang punya cita-cita menjadi politikus nanti belajar politik dari sekarang. Belajar. Yang punya cita-cita jadi ilmuwan, ya pengamat, mulai belajar. Jangan Anda sudah, woi kejar Anda kuliah tinggi sampai doktor, tiba Anda jadi doktor masuk politik. Contoh ini, saya ambil gubernur NTB, doktor juga. Ini doktor loh, sudah S3, DPR RI 3 periode. Gitu. Tetap yang dia jalankan itu adalah kebijakan negara, Gitu. Jadi background pengetahuan tadi, ya, itu kemudian tidak sepenuhnya dia bisa jalankan dalam statusnya jadi gubernur itu. Dia harus menjalankan amanat undang-undang dan perintah negara. Paling yang bisa dia pakai background pengetahuannya, idenya dari pengetahuan yang tinggi itu dia pakai idenya untuk diajukan, dipakai untuk mengelola anggaran negara, untuk melaksanakan perintah negara. Itu nggak lebih dari itu. Kenapa? Misal sederhana begini, saya lihat politik ini kalau orang bilang kejam, ya kejam. Dan kebiasaan politik itu, orang cerdas itu yang harus dibunuh di politik ini. Kalau banyak orang cerdas mengisi politik, wah bahaya itu. Itu biasanya, dan saya amati. Makanya orang cerdas, orang hebat harus dipangkas di politik. Tidak boleh ada mereka ini, bahaya ini. Nanti kau ceramahi kita semua, nanti kau rubah aturan nanti ya kan. Bahaya kita yang korupsi. Kalau orang cerdas masuk di politik itu bahaya. Makanya cukup orang-orang bodoh di politik itu. Makanya intelektual yang bijak, ulama yang bijak, cendekiawan bijak, dia tidak mau masuk dalam politik. Apa ilmunya dia transferkan saja, dia suruh perjuangkan. Karena dimusuh. Tidak tahu lah perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan berubah itu keadaan. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Anda telah menjabarkan dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi gimana teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya untuk terakhir kali ini atau bisa kita tutup kajian kita pada baik. Sebelum saya tutup, dari apa yang disampaikan oleh tadi, bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Jadi apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, ya, itu yang harus dilakukan sebenarnya, baik itu dari pihak instansi pendidikan maupun pemerintah. Jadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut yang harus dijalankan. Kemudian yang berkaitan dengan orang-orang pintar tadi yang ketika terjun di politik, ya sebenarnya itu kembali pada kepribadian, bagaimana orang-orang tersebut mau terjun dalam lingkaran setan ataupun keluar dari lingkaran itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya itulah hakikatnya manusia. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.